Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel D183. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini gue mau sharing ke teman-teman semua tentang perbandingan kaca film budget pelajar dan kaca film yang kelas menengah yang harganya di atas 1 juta. Kebetulan yang saat ini dipakai di si Bro Oiga, gue lagi nyobain kaca film yang budget pelajar nih, yang sekitar harganya 350 ribuan nih, keliling nih, penuh dari depan, samping, sampai dengan belakang. Ini berdasarkan pengalaman gue ya, kebetulan gue juga pernah ngerasain kaca film yang harganya sekitar 1,5 juta lah ya. Pernah merasain yang harganya sekitaran itu, pernah juga ngerasain harga kaca film yang harganya di atas 4 juta. Tapi gue mau perbandingan yang di atas 1 juta sampai range 2 juta dengan kaca film yang harganya di bawah 500 ribu. Oke. Dari yang pertama, kelebihan yang pertama nih kaca film yang budget pelajar adalah harga. Udah pasti harganya murah gitu ya, harganya murah, terjangkau, 350 ribu sampai dengan mungkin sekitar 600 lah ya. Kalau untuk mobil besar ini kan hitungannya mobil medium nih. Kalau Avega itu hitungannya mobil medium, seukuran dengan Honda Mobilio gitu ya. Itu hitungannya Honda BR-V itu hitungannya mobil medium. Nah, kalau dari kelebihannya itu murah, terjangkau. Gimana secara visibility-nya nih? Kalau kaca film antara yang budget pelajar dengan yang di atas 1 juta, udah pasti visibility-nya itu beda. Kalau yang harganya yang murah gitu ya, yang 350 ribu, yang di atas di bawah 500 ribu, secara visibility-nya itu agak kurang. Jadi kayak apa ya, kayak lapisannya itu masih kelihatan, walaupun kita masih bisa ngelihat jelas, tapi ada yang kurang. Kalau matanya itu sensitif, bisa ngerasain perbedaannya, itu pasti ketahuan. Kayak ada lapisannya itu nggak kurang halus lah kalau dilihat, jadi masih ada kayak bias. Kalau untuk yang di harga 1 juta udah pasti visibility-nya itu cerah gitu ya, jelas, bening. Kalau siang hari kita juga bisa bisa kelihatan jelas gitu ya, cerah. Nah, kalau untuk malam hari visibility kaca film yang budget pelajar itu kalau kena sinar mobil itu cahayanya bias, pecah dia. Walaupun nggak pecah banget gitu ya, nggak pecah, tapi bias, pecah. Sama kayak kalau kita lagi naik motor pakai helm gitu ya, visornya itu, kaca helmnya itu kalau kena sinar lampu itu kan pecah tuh, kayak bintang-bintang gitu. Jadi lampunya itu kayak bentuk bintang. Nah, visibility kaca film yang murah tuh begitu. Jadi kalau untuk mata yang nggak sempurna, yang minus atau yang silindris, itu berasa tuh. Apalagi kalau kena sorot lampu LED, lampu proyektor AIDA, itu nggak enak banget kalau pakai kaca film yang ini, pecah, bias, silau yang pastinya. Tapi kalau untuk yang harga di atas 1 juta, udah pasti lebih bisa meredam pembiasan cahaya yang masuk gitu ya. Itu dari visibility siang maupun visibility malam hari untuk kaca film yang itu. Nah, kalau dari sisi karena apa ya, gue kan nggak tahu nih bahannya dari apa, kemudian nolak panasnya apa segala macam, itu untuk masing-masing brand itu trik marketing lah. Tapi ini dari sisi konsumen sebagai orang yang merasakan produknya gitu ya. Nah, dari daya tolak panas antara yang murah dan kaca film yang harganya menengah di atas 1 juta itu udah pasti beda.
udah pasti beda. Kalau yang harganya 300 ribuan belum maksimal, panas itu masih berasa. Ini pagi nih, pagi apa namanya, masih bisa diredam lah. Tapi kalau udah mulai siang, kena panas aspal, kena panas dari pantulan kap mesin gitu ya, yang langsung masuk ke cabin, itu lebih berasa untuk kaca film yang budget pelajar. Kalau untuk yang di atas 1 juta ya udah pasti lebih bisa meredam panasnya, itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau gue pakai yang ini nih, kaca film yang ini, AC itu di nomor 2 tuh biasa. AC ini nomor. Gue belum nyobain nih untuk ganti yang baru gitu ya. Nah, daya tolak panasnya itu lebih kurang lah ketimbang kalau kita pakai yang harganya di atas 1 juta. Di atas 1 juta itu kan ada tingkat-tingkatnya ya. Mau pakai yang merek apa, mau pakai jenis yang mana, otomatis harganya kan juga akan pasti berbeda. Daya tolaknya lebih bagus untuk kaca film yang di atas 1 juta, udah pasti, for sure ya. Gue pernah pakai juga yang itu soalnya kan, lebih enak, lebih adem. Apalagi kalau yang di atas 5 juta, wow, lebih enak lagi, itu lebih adem lagi di mobil. Nah, itu dari daya tolak panas. Daya tolaknya berapa persen? Mungkin untuk yang di atas, yang budget pelajar itu sekitar, kalau lihat di atas kertasnya, di atas lembar katalognya itu sekitar 60-70% daya tolaknya. Sementara untuk yang harga di atas 1 juta itu bisa 80-90% untuk daya tolak panas, which is kan itu bisa dibilang lebih adem gitu ya. Itu untuk daya tolak panas kaca filmnya. Nah, gimana dari daya tahan nih? Artinya keawetan si kaca film, pudar atau enggak, gelembung atau enggak gitu ya. Rata-rata untuk yang kaca film budget pelajar itu umurnya 2-3 tahun, 2 tahun lah, 3 tahun max gitu ya, 3 tahun maksimum. Tapi rata-rata 2 tahun. Sementara untuk yang di budget 1 juta, di atas 1 juta itu dia 3 tahun ke atas. Nah, ini udah dipakai di tahun ketiga. Ini udah masuk tahun ketiga nih si Broega kaca filmnya. Daya tahannya dari gelembung enggak gelembung, belum gelembung, masih rapat semuanya. Tapi ada yang berkurang. Pertama, pudar, udah mulai memudar tuh, udah nggak hitam lagi, udah mulai luntur, udah kelihatan dalamnya. Kalau masih baru kan hitam gitu ya, hitam banget. Nah, sekarang udah agak mulai luntur nih sedikit-sedikit. Jadi otomatis secara daya tolak panasnya pun berkurang, berasa panas gitu ya kalau udah mulai luntur gitu. Nah, itu dari daya tahan itu udah masuk tahun ketiga. Kita nggak tahu nih sampai tahun berapa nih, apakah tahun keempat udah mulai gelembung. Nah, kita nggak tahu, kita mau coba nih sampai tahun keberapa nih dia mulai gelembung dan lunturnya itu makin kelihatan. Sementara untuk kalau di kaca film yang di atas 1 juta itu 3-4 tahun lah baru pudar. Gue punya pengalaman pakai merek Tri, merek Tri titik-titik itu yang waktu itu pasang sekitar 1, berapa ya, masih murah dulu, masih murah karena awal masuk itu tahun 2011.
masih murah untuk ukuran mobil medium. Xenia itu sekitar 1,3 kalau nggak salah, 1,3 sekian untuk pakai kaca film yang itu. Dan itu baru pudar di tahun, karena itu garansi 5 tahun kan ya. Itu baru pudar di tahun, baru kelihatan pudar di tahun ke-7 tuh. Kaca filmnya baru kelihatan pudar di tahun ke-7 dan masuk tahun, sekarang tahun 2000 berapa? 2024. Baru mulai ngegelembung itu di tahun 2023 gelembung. Ya. Baru ngegelembungnya itu di tahun 2023. Bayangin berapa tahun? Dari 2011 sampai 2023. 12 tahun baru ngegelembung. Kelihatan sedikit. Gitu ya. Itu padahal mobil dulu mobil perang udah dipakai daily ya. Nah, makin luntur kelihatan, udah pasti kelihatan makin luntur, makin putih kacanya. Jadi bukan warna hitam lagi, tapi lebih ke apa ya, lebih ke abu-abu gitu, kelihatan ke dalam ya. Nah, itu dari apa, daya tahannya. Untuk kaca film yang harganya di atas 1 juta otomatis udah pasti lebih bagus gitu ya. Ini apa namanya, untuk yang budget pelajar ya begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa nyaman, merasa nggak apa-apa lah pakai budget pelajar, cincai lah untuk pembiasan cahaya sinarnya gitu ya. Kalau malam hari, kemudian dari daya tolak panasnya yang cuma sekitar 60-70%, ya it's okay, silahkan pilihan. Waktu itu nih gue nyoba nih pakai kaca film yang budget pelajar. Bagus nggak gitu ya, karena buat experience aja, pengalaman. Oh ternyata bagus di tahun pertama, dan di tahun kedua, mau masuk tahun kedua akhir, udah begitu masuk tahun ketiga udah mulai panas, berasa daya tolak panasnya itu udah mulai berkurang. Dan apa namanya, ya udah makin berasa panas saja. Silaunya juga, cahaya silaunya kalau siang gitu ya, apalagi kalau kita jalan di tol arah Jawa, tol Trans Jawa, Cipularang ke sana, itu berasa banget panasnya kan. Gersang ya, nggak ada pohon, nggak ada apa, cuman jalan tol aja, konblok cor beton sama aspal, dan itu nggak enak banget gitu. Berasa di muka tuh berasa panas ya. Untuk kaca film yang ini ya, mungkin rencana mau diganti pakai kaca yang lebih bagus lagi supaya lebih enak di di cabin, di dalam cabin, supaya lebih adem. Jadi AC juga nggak pakai yang besar, cukup satu aja fan-nya, bisa lebih adem gitu. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman, experience yang sama dengan apa yang gue rasain kalau pakai kaca film yang budget pelajar itu, ataupun kaca film yang menengah ini harganya 1 juta ke atas. Silakan sharing, silakan ketik komentar kalian ya, pengalaman kalian di kolom komentar. Kita berbagi cerita di sini supaya teman-teman yang lain punya referensi, pilihan kaca film apa nih yang mau dipakai di kendaraan roda 4. Demikian video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman semua. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, and comment. Gue Nikat pamit. See you next video. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and be positive. Ciao, ciao.